Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya kita selalu menyampaikan salam damai sejahtera dan abadi untuk semua ciptaan Sang Maha Kuasa, baik yang kelihatan atau tidak yang kelihatan. Memang Dhamma TV selalu damai di hati. Dan hari ini kita ketemu lagi dalam Kiprah Jati, dan tepatnya kita berada di kota pariwisata Batu. Dan saat ini kita di dalam suatu ruang. Ruang ini adalah tempat kawah Chandra di mukanya. Saudara saya Indra Mustafa yang dulu pernah ditawarkan kepada rekan-rekan gugus Dharma Pramuka untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Juga pernah ditawarkan kepada rekan-rekan saya Gavatar ataupun Debu Nusantara, yang intinya silakan menggunakan tempat ini demi kemajuan, kecerdasan, dan keluhuran budaya bangsa, khususnya generasi muda, karena demi masa yang akan datang. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebagaimana janji kita atas permintaan dari para penonton semuanya, setiap minggu terakhir kita akan membedah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada waktu kita merdeka, tujuan kita adalah membentuk suatu negara yang berdasarkan Pancasila. Ekonominya Pancasilais, politiknya Pancasilais, demokrasinya Pancasilais, segala macamnya Pancasilais. Dan itu mustahil tidak bisa. Karena Bung Karno mengatakan, Pancasila ini aku gali dari budaya bangsa ribuan tahun yang lalu. Untuk mengarah ke sana, biasanya di dalam ranah pergaulan kemasyarakatan, manusia akan selalu berbicara tentang spiritualisme. Spirit adalah jiwa atau nafsu, ismu adalah faham. Setiap pikiran dan setiap manusia, setiap kelompok, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Sudah barang tentu, apapun yang disuarakan mereka adalah paling tidak wacana yang bisa kita terima. Enak silakan makan, yang tidak disisihkan. Intinya Kiprah Jati adalah menggebrak pikiran kita untuk tidak terlambat hidup di era yang modern ini. Terima kasih. Nah, kita mulai saja dari sahabat kami Profesor Aloysius. Sebenarnya kalau kita bicara tentang spiritualisme, Prof, itu wacana dan ranahnya itu sampai di mana, Prof? Monggo kami persilakan. Rayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa, baik yang di studio maupun di manapun Dhamma TV ini ditonton. Untuk sekian kalinya dalam Kiprah Jati ini kita sharing, mendiskusikan kembali masalah spiritualisme. Seperti tadi dikatakan oleh Ki Jati bahwa spiritualisme itu satu paham yang mengandung makna spirit. Paham ini awalnya adalah mulai dari semangat spirit yang berhubungan dengan roh-roh leluhur. Lalu kemudian dalam perjalanan perkembangan kata spiritualisme, spiritualitas ini, lalu kita memahaminya dari ajaran-ajaran agama kita. Jadi berarti kita mengenal ada spiritualisme agama, lalu ada spiritualisme ketuhanan. Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun kata spiritualitas ini sering juga digunakan. Misalnya kita mengenal istilah atau terminologi spiritualitas Nusantara, spiritualitas bangsa Indonesia. Kata spirit ini seperti tadi Ki Jati sudah singgung bahwa memang kita bisa artikan, ya dalam banyak referensi diartikan berbeda-beda gitu. Ada yang mengartikan spirit sebagai jiwa, ada yang mengartikan spirit sebagai roh,
ada yang mengartikan spirit sebagai semangat. Nah, cuma dari referensi buku-buku Jawa yang saya ikuti, dalam pemahaman kepercayaan Jawa ini dibedakan antara roh dengan jiwa. Kalau roh itu yang dalam bahasa Jawanya sukma, itu berarti sumber dari Yang Maha Suci, Tuhan pencipta alam semesta. Sedangkan kalau jiwa itu adalah karep atau kemauan setiap orang. Sehingga tidak heran ada juga orang yang dianggap lepas jiwanya. Misalnya orang gila, dia lepas dari jiwanya. Jadi karena dia tidak karepnya, dia tidak tahu karepnya apa. Nah, lalu dalam kasana kita hidup berbangsa dan bernegara, kita juga mengenal kata jiwa ini Pancasila sebagai jiwa bangsa. Berarti Pancasila ini bisa kita artikan sebagai roh, sebagai jiwa dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu, ya, sementara ada kekhawatiran kalau Pancasila ini lepas dari konteks negara kesatuan Republik Indonesia, maka berarti bangsa ini jiwanya lepas. Nah, perjalanan kita kalau kata spirit ini kita hubungkan dengan spiritualitas dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan negara, maka ada benang, saya kira mulai bangsa Indonesia ada, terutama sejak adanya Nusantara. Nusantara ini kalau kita telusuri istilah ini, karena tahun 2006 yang lalu saya ikuti 1000 tahun peringatan Nusantara. Itu berarti istilah Nusantara ini munculnya tahun 1006. Kalau kita cocokkan dengan buku-buku sejarah, tahun 1006 itu adalah terjadi peristiwa Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Kerajaan Melayu di Malaka. Sehingga wilayah Nusantara waktu itu adalah meliputi hampir seluruh wilayah ASEAN sekarang. Nah, lalu istilah Nusantara inilah lalu setelah Sriwijaya runtuh, lalu lahir Majapahit, maka Nusantara yang dicanangkan sejak kejayaan Sriwijaya ini dilanjutkan dalam kerajaan Majapahit. Nah, ini kan perpaduan antara beberapa istilah yang lahir dari istilah-istilah agama, lalu dari istilah-istilah kepercayaan maupun adat setiap masyarakat. Jadi mungkin itu makna dari kata spirit dan spiritualisme. Iya, terima kasih. Memang mendengarkan pengertian dari seorang yang memang rajin membaca dan spesialisasi ilmu pengetahuan yang mengarah ke sana, rasanya memang enak didengar. Paling tidak masuk dalam darah daging kita untuk paham. Meskipun kadang-kadang kita mengulang secara lisan mungkin sulit, tapi saya yakin akan masuk ke jiwa kita. Nah, Ki Bimo, tadi beliau Profesor Alisius tadi sampai ada satu kata yang mengatakan Pancasila itu jadi jiwa kita, jadi spirit kita. Sebenarnya dari sisi budaya sampai detik ini apakah kita itu sudah mengarah ke sana atau bagaimana Ki Bimo ini? Rahayu, ya kalau menurut saya sih ini masih dalam perjalanan gitu. Apapun yang disampaikan oleh para pendiri bangsa, bapak kakek kita di dalam menjaga semangat itu, menjaga spirit. Nah, spirit tadi juga bisa diartikan sebagai batin juga. Nah, jadi apa yang terbatinkan pada diri kita ini, kita menuju kepada semangat itu sendiri. Karena kata-kata spirit ini menurut catatan saya itu pernah digunakan juga oleh Bung Karno, terutama di dalam hal pengisian jiwa, pengisian batin kita. Antara lain beliau pernah mengatakan apa yang disebut beliau sebagai trilogi daya cinta kepemimpinan. Ini juga merupakan spiritual juga,
perilaku spiritual. Nah, beliau mengatakan bahwa spirit itu apa saja. Ya, trilogi daya cinta itu apa? Spirit kebangsaan, tekad kebangsaan, dan perbuatan kebangsaan. Ketahanan daya cinta inilah yang menjaga nafas kebangsaan. Maka sampai tadi 1000 tahun, 1006 sudah ada kata Nusantara, ini juga tercipta dari spirit kebangsaan. Nah, ini kalau Bung Karno mengatakan digali ribuan tahun yang lalu, ya artinya ini terpenuhi dengan cinta kasih tadi. Nah, ini yang harus diteladani oleh orang yang sudah mulai mengaku, aku ini pemimpin, aku kamu mewakili rakyat misalnya. Keteladanan ini, cinta kasih ini, yang merupakan cahaya atau sinar dari spirit itu sendiri, semangat itu sendiri, batin itu sendiri. Nah, inilah kira-kira secara garis pendeknya kira-kira seperti itu, Mas Jati. Wah. Bukan main, bukan main. Ternyata istilah spirit sendiri digunakan oleh orang-orang besar, bahkan tidak untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan bangsa, bahkan mungkin dunia. Dan memang kelihatannya dunia itu perlu dibina, diarahkan dalam satu spiritualisme yang paling tidak pasti bisa menyentuh, karena isinya dunia itu yang menjadi subjek adalah manusia sendiri. Gak mungkin kerbau memiliki spiritualisme, dan gak mungkin kera-kera yang katanya teori Darwin itu adalah evolusi yang dulu, yang selanjutnya menjadi manusia. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa itu akan membuka pikiran kita menjadi cerdas dan jenius. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Terima kasih Anda masih setia di Kiprah Jati ini. Dan jangan kemana-mana, tolong dijawil, anak-anak juga jangan terlalu main-main di depan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang lagi nonton TV. Karena acara ini sangat serius. Dan mungkin kalau membeli buku, 1 kontainer, daripada membeli, membaca, mendengarkan sepintas digebrak pikiran kita, siapa tahu kalau ada pembaruan tentang hidup, cara berpikir supaya efektif, efisien, ekonomis, dan praktis. Nah, intinya ke sana. Bicara masalah dunia spiritualisme, biasanya selalu terkait dengan perilaku religius. Perilaku religius adalah perilaku di mana manusia melakukan sesuatu yang dianggapnya mendekatkan diri pada sesuatu yang non-eksak atau dunia gaib. Nah, ini saudara saya yang tercinta ini, Pak Indra, bicara tentang spiritualisme dengan dunia gaib ini yang selama ini Anda tekun ke sana, tidak bosen-bosen, dan saya lihat positif. Sebenarnya makna dan jiwanya itu sampai di mana sih? Kok? Karena orang lain belum tentu mampu melakukan. Monggo kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, Om Swastiastu. Kalau bicara masalah spiritual, itu nomor 1 kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kedua, kita harus percaya dengan hal yang gaib. Karena malaikat, jin, iblis, dan Tuhan sendiri itu adalah maha gaib. Saya ini dari dunia eksak, mengadakan suatu observasi di mana almarhum ayah saya dulu itu adalah sebagai penasehat spiritual dari Presiden Soeharto dalam mengatur tatanan negara dan ekonomi dan politik. Nah, saya percaya sama leluhur-leluhur semua itu bahwa semua itu tidak mati dan rohnya itu tetap ada. Cuman bagaimana kita mencapai suatu
tataran supaya akan bisa berkomunikasi dengan roh-roh para leluhur ataupun malaikat, dan akhirnya daripada yang Maha Kuasa. Seperti kebetulan syariah saya itu dari Islam, gitu. Yang saya yakini Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, bagaimana seorang Rasul Nabi Musa berbicara dengan Tuhan, dengan Allah. Bila berbicara untuk membebaskan bangsanya itu dari serumput kering dan berembara api, dia berbicara untuk membebaskan bangsanya dari Fir'aun. Dan nyatanya semua dilakukan dengan keyakinan. Akhirnya beliau juga bisa bebas dari bangsa Fir'aun. Dan itu menyangkut hal yang abstrak, bagaimana Nabi Musa membelah lautan juga. Itu bukan karena Nabi Musa sakti, tapi karena Nabi Musa itu Rasul bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Nah, dari situ saya mengikuti perjalanan orang tua saya, bahwa di manusia ini mempunyai apa yang disebut sinar ilahi atau disebut Nur Muhammad. Sinar ilahi ada di dalam tubuh kita. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita harus mengenali diri kita sendiri. Siapa diri kita sendiri ini? Sebagai manusia yang diciptakan paling mulia dan lengkap semuanya. Maka Tuhan memberikan suatu iman pada setiap manusia itu. Kalau iman itu kita takwai dan kita mengadakan pendekatan-pendekatan dengan Yang Maha Kuasa, ternyata itu bisa dilakukan semua manusia. Apa yang saya ajarkan kepada istilahnya santri-santri saya, jamaah saya, dan itu tidak ada yang saya tutupi. Sebelum itu saya lakukan kepada semua santri saya, semua itu saya lakukan pada diri saya sendiri, dulu. Ya. Ternyata kunci yang daripada yang saya lakukan ini adalah dari suatu pernafasan, ya, dan pernafasan itu. Dengan selalu menyebut nama Tuhan yang Maha Suci di dalam hati kita ini, pernafasan kita tahan, selalu menyebut Tuhan, entah itu 100 kali, entah 500 kali, sampai 500 kali, akhirnya kita akan mengalami suatu getaran. Nah, ternyata di dalam tubuh kita itu ada energi. Kemudian dengan semua ciptaan Tuhan itu mempunyai energi. Jin itu energi, malaikat itu energi. Nah, dari situlah saya pergi ke tempat suatu makam, antaranya Wali Songo ataupun di Majapahit. Nah, ternyata di situ setelah kita berkomunikasi, menahan napas, itu, kita juga harus punya otak sadar kita bahwa apa yang diberikan kepada kita harus kita uji juga. Nah, di mana tubuh kita harus suci, dan setelah kita mengadakan suatu komunikasi, kalau dalam meditasi ataupun semedi ataupun tawasul, maka logika kita ini menjadi nol, dan akhirnya kita dengan otak sebelah kanan berhubungan dengan kolbu kita, sehingga kita bisa berhubungan dengan makhluk kosmos. Nah, dan di situ kita minta kepada Yang Maha Pencipta atas ridhonya supaya bisa dihadirkan roh-roh suci mereka itu, siapa yang mau kita tuju. Katakanlah Bung Karno, bisa, semua bisa. Sampai kepada tingkat para rasul. Nah, sebelum itu kita membaca ayat-ayat suci semuanya dari sesuai dengan syariat kita.
kita berkonsentrasi, bermeditasi dengan bersih, akhirnya kita bisa berkomunikasi. Tentunya sebelum kita mengenal Tuhan, komunikasi ini seperti orang-orang Jawa. Saya percaya bahwa ternyata kita manusia ini tidak sendiri lahir di dunia ini. Kalau orang Jawa bilang ada kakang kawa diharari lima pancer, itu saudara kembar kita, atau korin kita, malaikat korin kita juga ada, dan Nur Muhammad kita itu ada. Kelihatan manusia ini bebas, tapi tidak bebas, karena semua akan menjadi saksi di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Mereka akan memberikan suatu saksi yang tidak bisa berbohong. Nah, dari situlah kita mengadakan suatu latihan praktis itu. Maka kita percaya ternyata tenaga dalam itu ada. Tenaga dalam itu ada. Nah, tapi itu tidak bisa dicerna oleh ilmu eksak. Apa itu bentuknya dengan laku. Ya, dengan kita ya, terima kasih. Intinya bahwa manusia yang masih hidup ini mempunyai keistimewaan. Beliau tadi sadar bahwa sebenarnya pendahulu leluhur kita masih aktif dalam badan yang lain. Tapi prinsipnya spirit beliau itu masih bisa berkomunikasi dengan catatan si aktif subjek komunikasi harus jujur, luhur, sederhana dan wajar supaya tidak error, intinya ke sana. Karena semua itu yang menyambung adalah guru sejati yang ada di dalam tubuh kita masing-masing yang akan menuntunnya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, abad 21 ini tidak bisa kita elaki lagi bahwa kita sudah bergaul dengan dunia maya, bahwa kita sudah bergaul dengan satu peralatan yang seakan-akan dunia itu bisa kita genggam dengan tangan kiri kita. Ini salah seorang sahabat kita yang berada di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Beliau adalah Gusti Pangeran Adi Permana Jayaningrat atau Bapak Marzuki TSP SOS MM MSc. Beliau menemukan suatu metode baru di mana manusia ini sudah harus menggunakan pikirannya yang selaras, seimbang dan seiring dengan kemajuan teknologi, tapi masih berbudi luhur. Tetapi yang menarik ini, kami mohon para penonton Dhamma TV yang kami muliakan untuk sabar sejenak. Kita tunggu yang satu ini masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Ya, sebagaimana janji kami tadi, salah seorang sahabat saya menemukan metode baru berpikir dengan sistem kuantum, konon katanya demikian. Mari kita dengarkan. Pak Marzuki, sebenarnya apa sih yang Anda perjuangkan sekarang ini dalam rangka memberikan sesuatu sumbangsih terhadap kemanusiaan dalam pikiran ini? Monggo kami persilakan. Ya, awal-awalnya 8-9 tahun yang lalu saya sempat berpikir bahwa kenapa sih barang Indonesia dikirim keluar kok ditolak. Kenyataan setelah diteliti, standar mutunya rendah, kualitasnya rendah. Kembali lagi, loh ya kenapa sih bangsa kita yang dulunya terkenal luar biasa sampai menguasai bangsa kita separuh belahan dunia seperti Majapahit yang bagian timurnya, sedangkan baratnya yang sebelah baratnya dikuasai oleh Yunani kuno. Kenapa kita kok kalah dengan leluhur kita yang terdahulu? Nah, disinilah kami muncul bahwa ini berpengaruh dengan kemampuan IQ bangsa kita ke depan. Sehinggalah disinilah saya menciptakan di dalam susunan buku namanya IQ JPM. Jadi orang Eropa mengenal tentang IQ ini hanya 20% menumpang keberhasilan seseorang. Kenapa kok nggak bisa 100%? Ini pemikiran saya. Karena waktu itu saya punya mimpi, ya. Kenapa? Bagaimana caranya biar 100% lah? Akhirnya timbullah satu pemikiran saya,
Hanya menciptakan satu formula, saya kasih nama IQCPM, maksud intelektual kecerdasan, G-nya generasi, P-nya pembaharu, M-nya masa depan. Jadi IQ-nya generasi pembaharu masa depan ini harus begini yang harus dipenuhi. Satu, usia. Nah, dengan variabel usia di sinilah saya membagi dua kelompok, usia di bawah 50 tahun dan usia di atas 50 tahun. Kemudian pendidikan, variabel pendidikan. Jadi bagaimanapun caranya pendidikan itu penting sekali, luar biasa, karena pendidikan itulah menghasilkan seorang berpengetahuan. Dan orang yang berpengetahuan itu sangat penting daripada orang yang beriman. Memang beriman itu perlu, tetapi berpengetahuan juga harus lebih perlu. Kalau orang beriman hanya disindat tingkatannya, tetapi kalau berpengetahuan disindat tingkatnya. Jadi orang yang berpengetahuan derajatnya diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Dan hidup apapun keperluannya akan dijamin oleh Allah. Itulah konsep saya. Ketiga adalah variabel mentalitas rohani. Itu sangat berpotensi betul di dalam meningkatkan IQ seseorang. Contohnya, orang itu pintar, usianya tinggi, usianya sangat tua sekali, tetapi mentalitas rohani, rohnya, kecintaan kepada yang Maha Kuasa itu rendah, itu akan berpengaruh orang itu, kualitasnya. Keempat adalah pengalaman kerja sukses. Bukan pengalaman kerja saja, tapi sukses. Satu contoh, seorang profesor, mereka tidak memahami mentalitas rohani, akan hancur satu negara, akan hancur dunia. Itu satu konsep yang ada. Jadi untuk itu makanya seseorang itu harus juga memahami tentang kemampuan mentalitas rohani. Ketiga, pengalaman kerja atau riset. Seorang profesor pun tidak pernah riset, seorang pintar agama pun nggak pernah turun gunung, akan rusak semua umat. Pengalaman dari para wali songo. Dari beliaunya sampai turun ke gunung, ke bawah sampai bermasyarakat. Kalau sekarang kan lain, Pak. Kalau sudah pondok jarang untuk turun gunung. Kalau sudah ahli jadi pendeta jarang turun gunung. Kalau sudah ahli jadi sebagai pastor jarang turun gunung. Bahwa di bawah ini membutuhkan siraman rohani. Seorang profesor juga sama. Bangsa dan negara tidak butuh profesornya, tapi butuh hasilnya profesor. Dan Tuhan juga semacam itu. Tuhan tidak meminta seseorang berapa kali naik haji, berapa kali sholat dan sebagainya. Hasilnya naik haji, hasilnya sholat. Itulah pengalaman kerja sukses yang real. Nah, 4 variabel inilah saya angkat waktu itu kami, maaf Prof, waktu kami menyusun tesis, saya angkat pendelatan inilah di Universitas Brawijaya Malang. Alhamdulillah saya bisa menyumbangkan kajian ini ke Presiden, hanya keluarlah KKNI, beberapa konsep-konsep saya. Jadi saya bisa menularkan KKNI. Nah, dari dasar inilah sumbernya awalnya saya mengadopsi 2 disiplin. Satu adalah ilmu surgawi, ilmu ketuhanan. Karena disitulah tertuang, kalau kita umat Islam percaya bahwa Tuhan itu memberikan satu beberapa ayat, di antaranya sebanyak 6.666 ayat. Itu baku itu. Disitulah yang dicetuskan, diturunkan dari surga. Tetapi itu tidak cukup. Masya Allah menciptakan lagi ayat yang tidak bisa kita ketahuin adalah tafakaru apa yang Tuhan ciptakan. Itulah muncullah disiplin ilmiah dengan keduanya menjadi doxigum system yang menghasilkan disiplin ilmu masa depan, ilmu utraksirum. Jadi ilmu masa depan. Iya, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan bukunya udah disusun ya? Iya, untuk buku ini saya hadiahkan kepada guru saya, pembimbing saya, dan sekaligus bapak saya, Bapak Profesor Ki Jati Kusumo. Mudah-mudahan kita selaku putra, selaku murid, mudah-mudahan bisa berkiprah untuk bangsa dan negara. Dan buku ini pertama kali meluncur di Indonesia dan pertama kali di dunia. Ya, tidak ada. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Memang demikianlah, ilmu pengetahuan itu akan bergerak secara dialektis. Kalau ilmu pengetahuan baru datang, paling tidak yang lama, tertutup atau sempurna. Jadi orang yang mandek di dalam ilmu pengetahuan, apalagi kalau teori itu ribuan tahun yang lalu masih ngotot digunakan sekarang, bagaimana dia bisa mengejar kehidupan yang memang sudah sedemikian praktis
pragmatis, efisien, dan ekonomis tadi itu. Nah, berbicara masalah tentang IQ tadi itu, si Jawa pun sebenarnya sudah bisa menganalisa dengan analisa yang jelas. Itu adalah berkembang tiada batas. Q biasa 0 dicoret. Artinya 0 itu adalah kehidupan konstan. Inilah nur, inilah cahaya. Karena 0 itu kode budaya di mana rentangan titik satu dengan titik lurus yang lainnya semuanya berjarak sama. Karena bulat seser itulah yang sering disebut luhur. Karena kapasitasnya plus masih sama dengan minus. Perubahan plus minus yang dulu wong inilah bergerak sedemikian rupa, entah berapa miliar kilo, timbullah pembakaran yang besar sehingga lalu disebut oleh ilmu pengetahuan dengan istilah Big Bang. Nah, kita pengen mengetahui informasi dalam dunia baru di barat sana. Konon kabarnya di negara yang adikuasa dan maju, rakyatnya pun siap-siap untuk menuntut haknya sebagai manusia karena kemerdekaannya ternyata selama ini terbelenggu oleh suatu sistem yang merugikan hukum kemanusiaan sendiri. Pak Wid, tolong informasikan berita terakhir dari dunia-dunia yang katanya maju sekarang ini. Ada waktu 2 menit Pak Wid, monggo. Terima kasih. Tentunya kalau kita ini berbicara spiritual, kita akan bicarakan masalah inti daripada kata spiritual itu sendiri. Kita harus berbicara tentang kesadaran. Di dalam proses 16 miliar tahun yang lalu, proses kesadaran manusia berevolusi sampai detik ini mencapai di dalam tahapan kesadaran co-kreator. Artinya kesadaran associate sang pencipta. Di dalam proses tahun 2011 sampai detik ini, kita sebagai manusia sudah mencapai kesadaran tahap segitu. Kesadaran ini akan berjalan sebegitu cepatnya. Saking sebegitu cepatnya, kalau dihitung pertahapan itu cuma 20 hari. Jadi kita bisa bayangkan sebelumnya waktu-waktu yang lalu, waktu itu berjalan sebegitu lambat, terus cepat. Dari tahapan sebelumnya manusia mencapai tahapan kesadaran etikal. Etikal itu bahwa manusia itu pada atau kehendak alamnya itu sendiri mengekspresikan kata hati nuraninya itu sejak tahun 1999 sampai 2011. Kita tahu sendiri pada waktu tahun-tahun itu dunia penuh dengan gejolak, demo di mana-mana, karena pada waktu itu juga seluruh dunia manusia-manusianya mencapai kesadaran etikal, artinya ekspresi dari kata hatinya masing-masing. Nah, itu sudah berlanjut. Kita ini sekarang menghadapi kesadaran manusia sebagai associate sang pencipta. Jadi bagaimana kita punya kehendak, kita punya kebebasan untuk menciptakan, yang saya katakan tadi, menciptakan, dan itu otomatis di dalam lingkup tertentu, karena lingkupnya lingkup sang pencipta yang lebih besar. Di dalam hal ini seusai dengan perkembangan dunia maya, sekarang orang-orang dengan mudahnya mendapatkan akses informasi di mana-mana di luar negeri. Jadi perkembangan ini, hal-hal yang sebelumnya bertahun-tahun tertutup atau belum tersingkap, maka manusia bisa mendapatkan akses itu dengan terbuka. Maka terkuaklah praktek-praktek yang sampai detik ini banyak sebuah sistem yang merugikan kepada kemasyarakatan. Saya melihatnya
saya di sini tidak berbicara masalah I'm agree with teori konspirasi. Kita bayangkan saja bahwa di dunia ini ternyata dikontrol oleh segelintir keluarga saja. Saya berbicara di sini dalam konteks finansial. Jadi sebelumnya masyarakat di dunia tidak tahu itu, bahwa kita ini dikontrol secara finansial, secara ekonomis oleh beberapa kelompok keluarga saja. Ya, karena dengan adanya informasi-informasi yang kita dapat ini, dengan ekspresi-ekspresi kesadaran kita yang sudah kita alamin, itu muncul. Ya. Saya tidak bisa membayangkan akan apa nanti terjadinya ke depan, karena hati nurani rakyat itu tidak bisa dibendung. Pendapat mereka masing-masing menentang sistemnya masing-masing semacam itu. Iya, terima kasih, terima kasih. Intinya yang disampaikan beliau tadi itu, di dunia barat yang katanya adikuasa, yang katanya terkuat di dunia, yang katanya terkaya di dunia, tapi rakyatnya ternyata terhipnotis. Dan tadi informasi tadi sangat valid sekali, sangat real sekali. Ternyata di dunia itu hanya dipegang oleh keluarga saja, karena Tuhan mereka duit, mereka mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya sehingga duitnya diutangkan kemana-mana, dia tinggal remote saja. Coba bayangkan, waktu kita utang di negeri sana, dolar nilainya masih 3,600 rupiah. Begitu belum sampai dicicil, dolar itu sudah beranjak menjadi sekitar 11.000 rupiah per 1 dolar. Secara langsung utang kita membengkak berlipat-lipat, dan rakyat di sana pun mulai bergerak. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sedikit demi sedikit spiritualisme itu akan membuka pikiran kita untuk cerdas, ceria, cemerlang, dan berbudi luhur. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Terima kasih para penonton Dhamma TV masih setia di Kiprah Jati ini. Dan rasanya kalau kita bicara spiritualisme terlalu tinggi, terlalu meluas, dan terlalu lebar, rasanya tidak adil. Kalau kita tidak menyentuh sesuatu hal yang real dan kecil-kecil di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kelihatannya ini ada tamu, Nanda-Nanda berdua ini tadi pengen banget, karena sering mengikuti Kiprah Jati, pengen banget mengikuti. Tolong mungkin namanya siapa, pengalaman apa yang perlu disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Vita dari Pakis. Saya punya pengalaman spiritual. Waktu itu saya tidak percaya hal seperti itu. Kemudian saya kenal dengan Eyang Jati. Kemudian saya diajak mengenal alam. Karena alam itu adalah bagian dari spiritual, katanya seperti itu. Kemudian saya jalanin apa yang Eyang katakan. Ternyata memang bersahabat dengan alam itu indah memang. Terus saya merasakan hidup saya itu berbeda dengan sebelumnya. Jadi alam itu adalah bagian dari spiritual. Saya percaya dan yakin itu. Terima kasih. Terima kasih. Memang tidak sulit sebenarnya untuk mengurai pengertian itu. Coba bayangkan, Allah, alam. Seyogianya kita berpikir, saya ulangi lagi, Allah, alam. Berbeda sedikit sekali. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendekat kepada yang gaib tadi itu, cobalah interaksi dulu terhadap ciptaannya. Karena kemurahan ini sebenarnya diberikan kepada kita semuanya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ada seorang sahabat saya, ini Pak Bowo,
kami persilahkan untuk mengurai dari sisi budaya yang lain tentang dunia spiritualisme dalam ketuhanan yang Maha Esa. Monggo. Rayu. Terima kasih Pak Jati. Selama mendengarkan masukan-masukan tadi, saya sempat mencatat bukan pendapat, tetapi justru pertanyaan. Ada 3 pertanyaan saya pada seluruh pendengar, terutama ada sangkut pautnya dengan apa yang dikatakan oleh saudara saya Pak Widodo tadi itu. Mengapa? Yang pertama, mengapa bangsa-bangsa cenderung mudah dikibuli dan akhirnya jatuh ke dalam posisi dan kondisi budak atau slave dari kekuatan-kekuatan asing dunia, jatuh menjadi inferior. Bangsa kita jatuh menjadi inferior nation and inferior state. Itu yang pertama. Mengapa? Kok kita mudah dikibuli? Yang kedua, kalau begitu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana menghimpun kekuatan diri sendiri untuk menangkal pengaruh kekuatan asing yang jahat tersebut? Yang ketiga, renungan saya, punyakah bangsa ini kepercayaan teguh pada kekuatan-kekuatan utama nilai sendiri? Apakah kita mempunyai keyakinan bahwa keutuhan, dinamika, dan arah hidup kita itu dihidupi oleh kesadaran, roh atau jiwa atau semangat milik kita sendiri? Tadi Profesor Alesius mengatakan, hati-hati dengan kata semangat sebab ada juga semangat zaman, gaze zaman. Sekarang zamannya open, terbuka, membawa semangat tersendiri, membawa pengaruh sendiri. Saya selalu merenungkan apakah kita sebagai bangsa memiliki spirit yang bisa mengimbangi kekuatan-kekuatan tersebut. Yang keempat, kesimpulan Pak Jati dari renungan pribadi saya, setiap kali saya merenungkan tentang roh, hanya ada satu sikap terakhir saya diam dan saya biarkan roh yang berbicara. Manusia sudah terlalu banyak bicara dan Tuhan tidak pernah kita dengarkan. Terima kasih Pak Jati. Terima kasih. Kami persilahkan Pak Indar untuk juga menyampaikan inti-inti dari ini tadi. Monggo. Saat kita bicara sistem kepercayaan dan budaya, kalau dalam eksplisit ya, Gus Juki tadi mengatakan bahwa yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladina utul ilma daraja. Jadi ketika iman dan pemahaman intelektual itu bersanding, maka orang itu diangkat derajatnya lebih mulia, lebih tinggi dari siapapun. Kemudian yang keempat adalah kesadaran emosional. Betapapun orang ini memiliki segudang ilmu, manakala emosinya tidak dikendalikan dengan bagus, tidak ditata dengan bagus, tidak diminit, kalau bahasa Ki Jati mungkin tidak digulawentah, maka itu akan menjadi orang yang rakus, menjadi politikus bukan politisi, tidak bijak tetapi dia justru menjadi pengerat uang rakyat. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan fisikal atau cerdas secara fisik. Orang boleh memiliki keterbatasan secara fisikal, tetapi cerdas fisik, bukan berkurangnya fisik itu tidak berarti tidak cerdas, tetapi kecerdasan fisikal ada di mana keterbatasan fisik yang ada pada diri seseorang itu mampu melahirkan karya. Dulu pernah Ki Prajati menampilkan pelukis dengan kaki, pelukis dengan mulut, itu adalah cerdas. Mereka memiliki kecerdasan fisikal. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah menarik adalah kecerdasan sosial. Orang yang tidak cerdas sosialnya, betapapun dia bisa mengukir langit, kalau secara sosial tidak bisa diterima oleh orang-orang yang ada di lingkungan itu, maka sesungguhnya dia tidak cerdas. Kemudian kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan environmental
kecerdasan lingkungan, manusianya, tetapi kiprah jati makhluk yang tidak nampak pun harus sejahtera. Nah, sistem berpikir semesta yang saya katakan ini adalah sistem berpikir di mana kita ini memiliki semuanya. Dan ini tidak milik orang Jawa, bukan milik orang Indonesia, bukan milik orang Nusantara, tapi seluruh jagat raya ini memiliki sistem ini. Dan sistem ini yang nantinya akan saya kembangkan, mudah-mudahan nanti Profesor Alusius ya masih bisa menguji saya. Ya, karena salah satu persyaratan kalau di dunia perguruan tinggi kan harus ada karya disertasi. Ya, saya belum lulus terus terang jujur dari Universitas Merdeka. Tapi Profesor Alu tadi melihat agak terperangah sedikit kok di belakangnya kayaknya sudah lulus S3. Memang sudah. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, bukan main. Monggo Romo Alisius kami persilahkan, dan Romo Bimo ada waktu 1 menit ini, monggo. Mungkin ilustrasi ya. Sedikit. Saya hanya mengenal ada 4 macam kecerdasan, tapi kalau saya hitung tadi Pak Indar menyebut ada 6 macam kecerdasan tadi. Kecerdasan yang banyak dibicarakan oleh para ilmuwan barat itu kecerdasan intelektual, IQ, lalu kecerdasan emosional, EQ atau EQ, lalu ada kecerdasan spiritual, dan ada kecerdasan sosial. Pak Indarwanto tadi menambah 7 ya, menambah 3 kecerdasan. Nah, dunia batin kita sebetulnya memang diliputi itu semua, dan untuk menuju itu saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa sebetulnya setiap orang itu menyadari bahwa dia perlu mendekatkan dirinya dengan Tuhan dan bersahabat dengan alam. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Monggo, Ki Bimo. Ya, apa yang disampaikan tadi saya juga jadi delek-delek tapi surprise bahwa apa yang saya katakan beberapa bulan yang lalu lewat Bhagavad Gita, bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kecerdasan nalar. Kecerdasan itu dalam dimensi yang sama kita sebagai manusia, lebih halus lagi kata budaya berubah menjadi budi. Nah, budi inilah satu dimensi kerohanian yang menghasilkan budi pekerti luhur. Nah, dari budi pekerti luhur ini ternyata tadi disampaikan oleh teman saya ini, itu ya, Ki Indarto, menjadi berkembang. Kalau tadi disitir bicara tentang IQ, EQ atau emosionalnya, lalu kemudian spiritual quotation, ini bertambah. Budi pekerti ternyata mengembangkan juga social quotation, juga environment quotation. Jadi lingkungan ini ternyata sekarang yang menjadi bahasan dunia. Bahwa kita hidup dalam dimensi yang sama ini ya, Pak Prof. Inilah yang sebenarnya harus kita berterima kasih terus-menerus kepada Sang Pencipta, bahwa kita diberi kesempatan untuk ikut juga mencipta. Ya, seperti kita ada puisi yang kemarin pernah dibacakan, Tuhan menciptakan tanah, tapi saya menciptakan batu bata. Tuhan menciptakan batu, tapi saya menciptakan cermin. Nah, disinilah keagungan Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita penciptanya untuk bersama-sama mencipta. Seperti yang dikatakan oleh Pak Widodo tadi, menjadi co-creator. Jadi kita menjadi teman juga untuk mencipta. Tuhan begitu maha besarnya. Dan selama ini memang kita tidak banyak berterima kasih kepada Tuhan, ternyata hanya mengandalkan seolah-olah pikirannya dewe. Inilah yang harus kita sadari untuk menjawab pertanyaan Pak Wibowo tadi, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan,
Tidak ada orang bahagia di dunia itu terkecuali saya pribadi. Kenapa? Karena kiprah jati yang merupakan mangkok untuk mewadahi pikiran-pikiran, kecerdasan-kecerdasan ini. Hari ini betul-betul ada wacana yang ditularkan kepada siapa saja. Bahkan kalau boleh saya mengambil istilah, patutnya materi ini disampaikan kepada S3. Tapi penonton di Kiprah Jati ini segala lapisan masyarakat. Ingat, ilmu pengetahuan tidak terbatas pada pendidikan formal. Tergantung siapa saja yang mau membuka pikirannya untuk maju, dan sekali lagi maju. Spiritualisme, saya sangat salut dengan istilah Prof. Alisius tadi itu. Sebenarnya ranahnya kesentuhan batin dan sulit untuk diukur. Oleh karena itu ada metode yang paling tidak mendekatkan ke sana dalam rangka mengejarnya, yaitu metode piramid. Di sini titik yang sebelah sini adalah titik kepercayaan, agama, dan lain sebagainya. Meskipun satu kitab, meskipun satu nabi, kadang-kadang mereka itu akan mempunyai budaya yang saling berbeda, apapun agamanya, dan ini tidak bisa disalahkan karena semuanya ini akan mengarah kepada spiritualisme. Spiritualisme atau spirit tadi itu atau batin tadi itu memang tidak bisa dijangkau, tetapi barang siapa mengejar yang tertinggi, dia akan memperoleh nilai yang paling tidak mengecewakan. Para penonton Damat TV, dan terima kasih Parvi juga dengan setia mengikuti. Terima kasih Pak Mustafa, Kawah Condro di Mukonya sudah diperkenankan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada siapa saja para penonton Damat TV yang kami muliakan. Ketemu minggu yang akan datang dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Good. Kiprah Jati.